Assalamualaikum. Hari ini saya akan menginformasikan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 1 Oktober 2022. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor E0043 Tahun 2022 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 1 Oktober 2022. Syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk kenaikan pangkat reguler yaitu A. SK CPNS legalisir, B. SK PNS yang dilegalisir, C. SK pangkat terakhir, D. SKP 2 tahun terakhir, E. SK mutasi legalisir bagi PNS yang mutasi, F. Ijazah terakhir, G. Transkrip nilai, H. STLUD atau Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat 1, I. Surat Keterangan Atasan Langsung yang berbeda dengan SKP terakhir atau atasan langsungnya pensiun, mutasi, PNS yang mengusulkan naik pangkat yang mutasi, J. SK pembebasan atau pemberhentian JFT yang dilegalisir. Syarat kenaikan pangkat reguler untuk staf yang lulus ujian peningkatan pendidikan yaitu A. SK pangkat terakhir yang dilegalisir, B. SKP 2020 yang dilegalisir diberi tanggal lengkap pada bagian tanda tangan di semua halaman dan nilai tiap unsur minimal 76. C. SKP tahun 2021 yang dilegalisir nilai unsur Januari sampai Juni lebih besar dari 76 dan nilai unsur Juli sampai Desember lebih besar dari 90. D. SK mutasi yang dilegalisir, E. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir ditambah forlap dikti ditambah akreditasi ketika PNS aktif atau lulus kuliah yang dilegalisir universitas. F. Izin belajar dari eselon 2 dan bukan PLT, boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir. G. Uraian tugas asli tanda tangan eselon 2 dan bukan PLT. H. STLUKP atau surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat. I. Surat keterangan atasan langsung yang berbeda dengan SKP terakhir atau atasan langsungnya pensiun, mutasi, atau PNS yang mengusulkan naik pangkat yang mutasi. J. SK pembebasan atau pemberhentian JFT yang dilegalisir. Syarat kenaikan pangkat pilihan jabatan struktural. A. SK pangkat terakhir yang dilegalisir, B. Legalisir 2 jabatan terakhir dan surat pernyataan pelantikan yaitu jabatan saat ini dan jabatan sebelumnya. C. Surat rekomendasi ASN untuk golongan 4C ke atas. D. SK pembebasan atau pemberhentian JFT yang dilegalisir. E. Daftar riwayat jabatan yang diprint dari Simpek. F. Surat keterangan atasan langsung yang berbeda dengan SKP terakhir jika atasan langsungnya pensiun, mutasi, atau PNS yang mengusulkan naik pangkat yang mutasi. G. SKP tahun 2020 yang dilegalisir diberi tanggal lengkap pada bagian tanda tangan di semua halaman dengan nilai tiap unsur minimal 76. H. SKP tahun 2021 yang dilegalisir
dengan nilai unsur Januari sampai Juni lebih besar dari 76 dan nilai unsur Juli sampai Desember lebih besar dari 90. Dokumen tambahan untuk jabatan struktural yaitu 1. Bagi eselon 4 yang sudah lulus ujian peningkatan pendidikan S2 dan mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan 4A, yaitu A. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir ditambah forlap dikti ditambah akreditasi ketika PNS aktif kuliah atau lulus yang dilegalisir universitas. B. Izin belajar tanda tangan eselon 2 dan bukan PLT. Boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir. C. Uraian tugas asli ditandatangani oleh eselon 2 dan bukan PLT. D. STLUKP atau surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat. E. SK pencantuman gelar bagi PNS yang lulus ujian peningkatan pendidikan. 2. Bagi pejabat eselon 3 yang mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan 4A dan sudah memiliki ijazah S2. A. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir plus forlap dikti ditambah akreditasi ketika PNS lulus kuliah atau yang dilegalisir universitas. B. Izin belajar ditandatangani oleh eselon 2 dan bukan PLT, boleh asli atau fotokopi legalisir. C. Uraian tugas asli yang ditandatangani eselon 2 dan bukan PLT. Bagi pejabat eselon 3 yang mengusulkan kenaikan pangkat ke golongan 4A namun belum memiliki ijazah S2. A. Sertifikat Diklat PIM 3 yang telah mengikuti Diklat PIM 3. B. STLUD atau surat tanda lulus ujian dinas tingkat 2. Syarat kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional tertentu yaitu A. SK CPNS yang dilegalisir. B. SK PNS legalisir. C. SK pangkat terakhir yang dilegalisir. D. SK jabatan fungsional terakhir yang dilegalisir. E. Berita acara pelantikan untuk JFT. F. SK mutasi yang dilegalisir. G. Asli penilaian angka kredit atau PAK terakhir dan PAK sebelumnya. H. Sertifikat pendidik untuk JFT guru. I. Uji kompetensi untuk JFT guru. J. Surat keterangan atasan langsung yang pensiun dan saat ini. SKP 2020 yang dilegalisir diberi tanggal lengkap pada bagian tanda tangan di semua halaman dan nilai tiap unsur minimal 76. SKP 2021 yang dilegalisir dengan nilai unsur Januari sampai Juni lebih besar dari 76 dan nilai unsur Juli sampai Desember lebih besar dari 90. Dokumen tambahan untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional tertentu yaitu 1. Apabila dalam penilaian angka kredit dinilai pendidikan baru A. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir ditambah forlap dikti dan akreditasi ketika PNS aktif kuliah atau lulus yang dilegalisir oleh universitas. B. Izin belajar yang ditandatangani oleh eselon 2 dan bukan PLT. Boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir. 2. Surat klarifikasi penilaian angka kredit bagi usulan kenaikan pangkat 4C ke atas. Untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan melengkapi dokumen sebagai berikut: SKP CPNS yang dilegalisir,
SK PNS yang dilegalisir, SK pangkat terakhir yang dilegalisir, SK mutasi yang dilegalisir, SKP 2020 yang dilegalisir, diberi tanggal lengkap pada bagian tanda tangan di semua halaman dengan nilai tiap unsur minimal 76. SKP 2021 yang dilegalisir dengan nilai unsur Januari sampai Juni lebih besar dari 76 dan nilai unsur Juli sampai Desember lebih besar dari 90. Ijazah dan transkrip nilai terakhir yang dilegalisir dan forlap dikti ditambah akreditasi ketiga PNS aktif kuliah atau lulus yang dilegalisir oleh universitas. H. STTB atau surat tanda tamat belajar untuk SMA jika usulan penyesuaian ijazah SMA. Izin belajar dari eselon 2 dan bukan PLT, boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir. Uraian tugas asli yang ditandatangani oleh eselon 2 dan bukan PLT. STL UKP atau surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat. Surat keterangan atasan langsung yang berbeda dengan SKP terakhir jika atasan langsungnya pensiun, mutasi, atau PNS yang mengusulkan naik pangkat yang mutasi. SK pembebasan atau pemberhentian JFT yang dilegalisir. Kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional dapat diusulkan sepanjang tidak melampaui golongan ruang atasan langsungnya. Bagi pegawai yang telah lulus ujian dinas, ujian peningkatan pendidikan dapat diusulkan jika telah 4 tahun dari kenaikan pangkat terakhirnya. Berkas usulan kenaikan pangkat 4C ke atas dibuat 3 rangkap dan dilegalisir oleh Kepegawaian Unit Kerja. Berkas usulan 4C ke atas harap dikirim langsung ke BKD Provinsi DKI Jakarta. Berkas usulan kenaikan pangkat atau golongan ruang pembina tingkat 1 atau 4B ke bawah dipindai atau di-scan berwarna, bukan foto, dan bukan dari aplikasi handphone. Contohnya, tidak menggunakan cam scanner. Diubah menjadi format file PDF dengan ukuran masing-masing file kurang dari 1,5 MB. Surat usulan, rekap data usulan dalam file Excel, dan berkas usulan yang sudah di-scan dapat dikirimkan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah dalam bentuk flash disk paling lambat tanggal 1 Juli 2022 sebagai berikut. A. Inspektorat Badan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, Sekretariat DPRD, Biro, dan RSUD tipe A dan B, usulan melalui instansi yang bersangkutan, dan berkas usulan yang sudah di-scan dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta. B. Inspektorat Pembantu, Suku Badan, Suku Dinas, Satpol PP Kota Administrasi, Setko, Kecamatan, Kelurahan, RSUD tipe C dan D, serta Puskesmas, disampaikan melalui Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi, serta untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu disampaikan melalui Bagian Tata Laksana dan Kepegawaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk kemudian dikirim ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Utara. Khusus jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, usulan kenaikan pangkat golongan ruang penata tingkat 1 atau 3D ke bawah melalui Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi kemudian dikirimkan ke Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi. Usul kenaikan pangkat yang melampaui tanggal yang telah ditentukan tidak akan diproses.
Berikut adalah contoh format surat keterangan belajar. Berikut adalah contoh format uraian tugas. Berikut adalah contoh surat keterangan atasan langsung yang pensiun atau mutasi. Berikut adalah contoh surat keterangan atasan langsung apabila PNS yang mengusulkan naik pangkat, promosi, atau mutasi. Berikut adalah SKP 2021 yang di-scan. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan tentang syarat-syarat kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Semoga bermanfaat.